Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semuanya bertemu lagi bersama saya Maths Awan dengan materi-materi matematika yang baru. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat, masih sama dengan materi pada video yang sebelumnya, atau ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, makanya dibuat persamaan kuadrat bagian 2. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar lebih bermanfaat, serta share video ini agar bisa ditonton oleh semua orang. Baiklah, marilah kita mulai atau kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini yang melanjutkan video yang sebelumnya. Pada video yang sebelumnya kita telah mempelajari menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran, memfaktorkan. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Dalam melengkapi kuadrat sempurna, kita gunakan bentuk kuadrat sempurna. Perhatikan bentuk kuadrat sempurna, x ditambah p kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat, atau x dikurang p kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang 2px ditambah p kuadrat. Jadi di sini ada dari kedua bentuk tersebut tampak bahwa suku terakhir ruas kanan yaitu p adalah setengah dari koefisien x dikuadratkan. Sehingga untuk mengubah bentuk x kuadrat plus minus px agar menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka kita perlu menambahkan setengah dari koefisien x dikuadratkan atau setengah b kuadrat ya. Ini kuncinya, setengah b kuadrat. Jadi x kuadrat plus minus bx ditambah setengah b kuadrat. Jadi P, nilai P tadi kita gantikan dengan setengah B kuadrat, sehingga sama dengan X plus minus setengah B kuadrat. Kita perhatikan contoh soal. Selesaikan persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurang 11 sama dengan 0 dengan menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Ini soalnya adalah x plus x kuadrat plus 4x min 11. Jadi yang 11 itu akan kita rubah menjadi setengah b kuadrat. Setengah dari b, atau ini setengah dari b, ini b, 4x, setengahnya adalah 2. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Nah, sedangkan untuk mencapai nilai 11 ini 4 dikurang berapa hasilnya min 11, sehingga ialah didapat min 15. Jadi 4 dikurang 15, 4 dikurang 15, sehingga hasilnya 11 tadi. Sehingga bisa kita dapat x ditambah 2 kuadrat sama dengan 15. 15-nya pindah ruas jadi ruas sebelah kanan. Kemudian kuadratnya dipindahkan sehingga x plus 2 sama dengan plus minus akar 15. Kemudian x sama dengan plus minus 2-nya dipindahkan. Jadi plus minus akar 15 dikurang 2. Jadi hasilnya x sama dengan akar 15 dikurang 2, atau x sama dengan min akar 15 dikurang 2. Karena di sini ada plus minus, jadi hasilnya 2, yang bernilai positif dan yang bernilai negatif. Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Berikut ini adalah rumus kuadrat atau rumus ABC. Ini rumusnya.
X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Perhatikan contoh soal. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Jadi soalnya 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi kita cari dulu nilai A. Nilai A itu sama dengan 4. Ini nilai A ya. Ini nilai B, ini nilai C. Nilai A itu 4, nilai B itu 2, dan nilai C itu min 5. Jadi kita tulis rumusnya yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Jadi kita tinggal masukkan nilai ABC ke dalam rumus ya. Jadi X12 sama dengan B tadi nilainya 2, jadi min B adalah min 2 plus minus akar 2 kuadrat dikurang 4 dikali 4 itu 4 kali A, kemudian dikali dengan min 5 ya, per 2 dikali 4 sama dengan X12 sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat itu hasilnya 4 dikurang 4 kali 4 itu hasilnya 16 dikali min 5 dibagi 8. X12 sama dengan min 2 plus minus akar 4 ditambah 16 dikali 5 itu hasilnya min 16 dikali min 5 hasilnya 80, jadi positif 80. Jadi 4 ditambah 80 per 8, sehingga kita hasilkan X12 sama dengan min 2 plus minus akar 84 dibagi 8. Jika kita sederhanakan, yang di dalam akar itu akan menjadi X12 sama dengan min 2 plus minus 2 akar 21 per 8. Dari mana dapat akar 21? Dari sini. 84 itu akar 84 sama dengan akar 4 dikali dengan akar 21. Akar 4 kali 21, sehingga 4 akar 4 adalah 2 dan 21. Seperti itu ya. Jadi dapatlah X12 sama dengan min 2 plus minus 2 akar 21 per 8. Kemudian ini kita bagi sama-sama dibagi 2 yang ini, sehingga hasilnya min 1 akar 21, 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi X12 sama dengan min 1 plus minus akar 21 per 4. Jadi untuk hasilnya X1 sama dengan min 1 plus 21 per 4, atau X2 nya sama dengan min 1 min akar 21 per 4. Itulah rumus A, B, C. Kemudian kita akan mempelajari atau mengetahui jenis akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat, kita perlu menentukan nilai diskriminan persamaan tersebut. Bentuk diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Ini yang penting, yang perlu diingat. B kuadrat min 4AC itu dilambangkan dengan huruf D, jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC, dan mempunyai arti membedakan banyaknya dan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ini kasus-kasusnya. Jika diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berbeda, di mana jika D merupakan kuadrat sempurna, maka kedua akarnya rasional, dan jika D bukan kuadrat sempurna, maka kedua akarnya irasional. Kemudian kasus yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Kemudian jika D kurang dari 0,
maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar sama sekali. Perhatikan contoh, tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut tanpa menyelesaikan persamaannya. Jadi kita dipinta untuk mencari jenis akar atau menentukan jenis akar kuadrat tanpa menyelesaikan persamaannya. Ini yang pertama, 2x kuadrat min 7x ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Yang C, x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 sama dengan 0. Yang pertama, 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai A nya itu 2, nilai B nya itu min 7, nilai C nya itu 1. Sehingga kita masukkan ke rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC adalah min 7 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 1, hasilnya 49 dikurang 8, hasilnya 41. Jadi nilai D itu lebih dari 0. Maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berbeda, dan kedua akarnya irasional karena bukan merupakan kuadrat sempurna. Jika B, kita lanjutkan yang B. X kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilai A nya itu 1, nilai B nya itu 4, nilai C nya itu 4. Jadi nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC. 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Jadi nilai D sama dengan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Jadi jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang sama atau kembar. Kemudian yang C adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 sama dengan 0. Maka nilai A nya 1, nilai B nya 2, dan nilai C nya 6. Nilai D nya sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6. 4 dikurang 24, ya, min 20. Jadi nilai D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real. Jadi begitulah untuk menentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.